Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1Y121005, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana di Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum saya buat, saya akan tuliskan dulu garis-garis besarnya. Jadi yang akan kita buat yaitu kalkulator sederhana. Di dalam kalkulator ini nanti ada inputan dari user, itu sebanyak 2 inputan angka. Kemudian setelah user menginput, dia nanti akan memilih operator. Tipe operatornya apakah tambah, kurang, kali, bagi, atau modulus. Kemudian setelah itu nanti ada tombol aksi untuk menghitung nilainya. Dan yang terakhir, hasil perhitungan kita tampilkan di activity kedua. Jadi nanti kita akan buatkan 2 activity. Nah, ini garis besarnya. Jadi langsung saja kita buat. Kita pilih file, kita pilih new, dan new project. Lalu kita pilih empty view activity. Di sini kita kasih nama aplikasinya, misalnya namanya kalkulator. Ini bebas. Lalu jangan lupa bahasa pemrogramannya kita pilih Java. Tekan finish. Dan dia akan terbuka di window baru. Jadi yang ini kita tutup saja. Dan di sini kita tunggu hingga proses build-nya selesai. Oke. Jadi ini sudah selesai proses build-nya dan kita mulai untuk membuat kodenya. Yang pertama kita atur dulu di dalam file activity main.xml untuk menampilkan komponen-komponen yang ini. Ada inputan, ada pilihan, dan tombol. Nah, yang pertama di sini saya akan ganti layoutnya dari constraint layout menjadi linear layout. Nah, ini saya kasih ke bawah. Press autonya saya hapus, isinya juga saya hapus. Nah, untuk linear layout, jangan lupa di sini kita tambahkan misalnya padding agar nanti isi dari tampilan yang kita buat tidak terlalu rapat di pinggir. Nah, misalnya di sini saya pakai 16 dp. Kemudian jangan lupa untuk orientation-nya itu adalah vertikal. Setelah itu baru kita buat untuk inputannya. Karena inputan berarti kita pakai yang namanya edit text. Untuk layout width-nya kita pakai yang match parent agar dia memanjang. Kemudian untuk tingginya kita pakai wrap content. Oke, ini dia sudah muncul. Nah, jangan lupa kita tambahkan ID agar nanti bisa kita rujuk. Misalnya di sini saya kasih nama angka 1. Oke, kita tutup di sini. Dan kita tambahkan yang pertama margin top supaya tidak terlalu rapat ke atas. Saya pakai 20 dp. Kemudian di sini saya pakaikan placeholder agar nanti ada tulisan penunjuknya. Misalnya saya pakai yang default saja dulu di sini, upname, dia akan muncul semacam placeholder. Kemudian di sini saya tambahkan ems untuk ukurannya, saya pakai 10. Kemudian yang terakhir, karena ini kita akan buat kalkulator, berarti inputannya hanya berupa angka. Berarti kita tambahkan di sini input style-nya number atau number desimal. Nah, kalau number desimal, dia nanti bisa melakukan penginputan angka desimal. Kita dapat gunakan titik, tapi kalau number tidak bisa. Maka di sini kita pilih yang number desimal. Oke, seperti ini. Untuk inputannya ini sudah selesai, dan saya copy saja untuk inputan kedua. Ini ID-nya kita ganti jadi angka 2. Maka 2 inputan sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat pilihan operator. Pilihan operator, maka
kita akan buat dalam bentuk spinner. Nah, ini juga kita kasih match parent, lalu tingginya kita kasih wrap content, kita tutup dan kita tambahkan ID. Kita tambahkan ID-nya, misalnya operator. Nah, untuk ini kita tambahkan margin top juga supaya tidak terlalu rapat. Margin top sebesar 20 dp. Kemudian untuk isi dari pilihannya, kita tambahkan menggunakan entry. Nah, ini kita belum buat isinya nanti. Nanti kita tambahkan di dalam folder value, lalu pilih string. Nah, nanti di sini kita tambahkan sebentar. Oke, setelah itu kita buat yang namanya tombol. Nah, berarti kita buat button. Button kita kasih panjang match parent, lalu tingginya kita kasih wrap content. Dan jangan lupa juga tambahkan ID. ID-nya misalnya hitung. Kemudian di dalam ini kita tambahkan juga margin top sebesar 20 dp. Setelah itu kita tambahkan teks di dalam buttonnya. Ini saya pakai default saja dulu, nanti sebentar kita ubah. Dan yang terakhir, kita mau agar saat tombol ini diklik, maka proses perhitungan akan dilakukan. Berarti kita pakai yang on click. Kita buat nanti fungsi yang namanya misalnya proses hitung. Oke, seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah selesai kita buat. Sisa kita ubah stringnya satu persatu di sini. Yang pertama untuk hint, jadi di sini kita tambahkan string dengan nama hint. Ini bebas namanya. Misalnya di sini masukkan angka. Berarti di sini saya akan ubah jadi hint. Di sini juga saya akan ubah jadi hint. Nah, dia akan berubah tulisannya, placeholder-nya. Kemudian di sini entry-nya kita tambahkan. Kalau entry nanti kita buat dalam bentuk string array. Kemudian name-nya misalnya fill operator, saya singkat saja. Lalu di dalamnya ada item-itemnya. Item yang pertama misalnya tambah. Nah, begitu pula untuk item keduanya kita copy, ini untuk kurang, kali, bagi, dan modulus. Ini kita ubah jadi kurang. Ini kita ubah jadi kali, bagi, terakhir modulus. Nah, ini kita lihat belum ada pilihan di spinner, tapi setelah kita tambahkan yang ini, array, fill operator, maka dia nanti akan muncul drop-down-nya yang bertanda terdapat pilihan di dalam spinner ini. Oke. Setelah itu untuk teks di dalam button-nya, kita tambahkan lagi string-nya. Misalnya namanya TB hitung. Tulisannya hitung. Berarti di sini kita ganti jadi TB hitung. Nah, untuk tampilannya ini sudah selesai untuk activity yang pertama. Selanjutnya, kita akan membuat activity kedua dengan cara kita pilih di dalam folder ini. Untuk saya namanya com nabil calculator. Kita klik kanan, pilih new, pilih activity, lalu pilih empty view activity. Lalu di sini kita kasih nama misalnya hasil perhitungan. Kita checklist juga generate a layout file supaya file XML-nya langsung dibuatkan juga. Lalu kita tekan finish. Nah, di sini sudah dibuatkan file Java-nya dan juga file XML-nya. Saya pindah di sini. Oke. Sekarang kita atur untuk tampilan activity kedua yang akan menampilkan hasil perhitungan. Kita masuk di activity hasil perhitungan. Di sini saya tampilannya split. Dan untuk activity kedua kita akan gunakan juga
linear layout. Jadi yang ini saya copy dari activity yang pertama tadi. Saya copy dan isinya saya hapus. Oke, karena di sini kita akan tampilkan hasil perhitungan dalam bentuk teks, nanti kita akan gunakan yang namanya text view. Ini kita kasih wrap content, ini juga wrap content. Nah, jangan lupa tambahkan ID-nya supaya kita bisa rujuk. Di sini misalnya tampil hitung. Dan untuk modifikasi kita tambahkan misalnya margin top-nya 50 dp. Kemudian kita tambahkan lagi layout graffiti di center supaya di tengah nanti. Setelah itu kita perbesar sedikit. Kita pakai yang text size. Misalnya 40 sp. Dan yang terakhir, supaya lebih jelas, kita pakai text style. Lalu kita pilih bold. Nah, seperti ini. Jadi untuk tampilan activity pertama dan activity kedua itu sudah selesai kita buat. Langkah selanjutnya di sini saya akan coba run dulu kodenya. Kita run. Kita tunggu proses build-nya selesai. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke. Ini sudah tampil. Sekarang kita lihat di sini inputannya hanya menyediakan angka atau nomor sesuai dengan input type-nya. Ini kita bisa input angka, lalu kita bisa tambahkan karakter titik yang menambahkan itu yang menandakan angka itu desimal. Kemudian di sini juga sama dan pilihan operatornya juga sudah tampil. Ada tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Oke, dan juga ada tombol hitung. Nah, ini kalau kita tekan tombol hitung nanti pasti akan error karena kita belum buatkan yang namanya proses hitung. Nah, jadi yang selanjutnya kita akan membuat code di main activity untuk fungsi proses hitungnya. Langsung saja kita buat public void. Kita samakan namanya dengan tadi, proses hitung. Nah, di sini parameternya kita pakai view, dan kita alt enter untuk mengimport. Jadi, langkah pertama kita akan rujuk dulu semua nilai-nilai yang diinputkan oleh user. Ada nilai angka 1, nilai angka 2, dan juga tipe operator apa yang dipilih oleh user. Jadi kita rujuk satu persatu yang ada di sini sesuai dengan ID-nya. Yang pertama itu ada edit text. Jadi kita tambahkan edit text. Kita samakan namanya angka 1. Kita find view by ID, lalu R, ID, lalu samakan namanya angka 1. Kemudian sama untuk merujuk inputan kedua, kita sisa ganti di sini jadi angka 2. Kemudian kita rujuk untuk spinner. Spinner itu berarti kita pakai yang spinner. Spinner lalu kita lihat namanya tadi, namanya adalah operator. Pakai operator sama dengan yang tadi, find view by ID, R, ID, kemudian operator. Nah, untuk spinner, kita langsung saja simpan nilainya di dalam string yang namanya misalnya tipe operator. Nah, jadi di sini kita pakai string lalu value of. Nah, nama spinnernya apa? Tadi operator. Lalu kita get selected item. Jadi nanti di sini kita ambil nilai string dari item yang terpilih di dalam spinner operator. Seperti itu.
Nah, berarti kita sisa simpan juga nilai dari angka 1 dan angka 2. Kita simpan di dalam variabel yang namanya nanti nilai, tipe datanya double. Nah, double. Namanya nilai 1 misalnya. Nah, kemudian di sini kita akan simpan menggunakan double. Kita harus parse double lagi. Kemudian kita rujuk tadi angka 1. Lalu kita get text. Lalu kita ubah ke string. Nah, jadi di sini nilai 1 kita peroleh dari angka 1 yang kita sudah rujuk tadi. Terus kita ambil teksnya lalu diubah menjadi bentuk string. Lalu karena kita simpan di dalam variabel dengan tipe data double, maka di sini harus kita parse double lagi. Caranya di Java seperti ini. Kemudian untuk nilai 2 sama, kita sisa copy, lalu kita ubah di sini nilai 2 dan ini menjadi angka 2. Nah, berarti kita sudah menyimpan inputan pertama di nilai 1, inputan kedua di nilai 2, dan tipe operator di dalam string tipe operator. Oke. Setelah itu, maka user pasti akan menekan tombol hitung. Nah, tombol hitung ini kita tentukan hasilnya berdasarkan operator yang dipilih. Berarti kita akan menggunakan pengondisian di sini. Saya akan menggunakan if. Nah, yang akan kita bandingkan di sini adalah tipe operatornya. If tipe operator itu sama dengan tambah misalnya. Nah, kalau di Java kita pakai equals karena dia bentuk string. Lalu di sini tambah. Jika tipe operator yang dipilih itu equals dengan tambah, maka hasil itu diperoleh nilai 1 ditambah nilai 2. Ini hasil masih merah karena kita belum deklarasikan. Sekarang kita deklarasikan dulu. Tipe datanya kita buat double juga. Lalu nilai awalnya kita isi 0. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian sama untuk yang selanjutnya. Else if tipe operatornya adalah kurang, maka hasilnya itu kita sisa ubah menjadi kurang. Nah, untuk mempercepat, untuk tipe operator yang lain kita paste saja. Ini untuk kali, bagi, dan modulus. Kita sisa ubah kali, berarti ini kali, kemudian bagi, menjadi per, kemudian modulus, ini persen. Berarti hasilnya nanti berbeda sesuai dengan tipe operator yang user pilih. Setelah kita dapatkan nilai dari hasil, maka kita akan mengirimkan nilainya menggunakan intent. Nah, untuk dapat menggunakan intent, kita lakukan instansiasi dulu. Kita buatkan di sini intent sama dengan new intent. Lalu parameternya ada 2. Yang pertama itu this yang menunjukkan activity yang sedang berjalan saat ini, kemudian activity yang kita tuju, yaitu hasil perhitungan. Jangan lupa tambahkan dot class. Sekarang kita bisa mengirimkan nilainya menggunakan intent. Kita gunakan yang put extra. Nah, put extra ini memiliki 2 parameter. Yang pertama itu key-nya. Key-nya itu hasil dan isinya atau value-nya itu adalah hasil. Nah, beda antara ini key dan value-nya. Value-nya kan kita dapat berdasarkan pengondisian di sini. Apa operator yang dipilih. Nah, setelah itu kita start activity, lalu parameternya intent. Nah, ini kita sudah berhasil kirim nilai hasil menggunakan key hasil ke activity hasil perhitungan. Tapi di sini kalau kita perhatikan
di dalam proses pembagian itu kan nilai kedua tidak boleh angka 0. Untuk mencegah hal itu, di sini kita gunakan pengindisian juga. Kita akan cek terlebih dahulu apakah nilai 2-nya itu bukan angka 0. Kalau bukan angka 0 berarti kita lakukan proses perhitungan secara normal. Berarti if di sini nilai 2 tidak sama dengan 0, maka hasilnya kita peroleh dengan perhitungan secara normal. Tapi kalau misalnya nilai 2-nya itu sama dengan 0, maka kita kirimkan pesan error. Maka kita akan gunakan intent. Juga kita akan pakai put extra, key-nya namanya misalnya pesan error, lalu value-nya ini misalnya saya buatkan variabel nanti yang namanya pesan error 0. Nah, pesan error 0 ini saya deklarasikan. Lalu sebelum kita ambil, kita buatkan dulu di dalam file string yang namanya misalnya psn r0, saya singkat-singkat saja. Nah, isi pesannya itu misalnya pembagi tidak boleh angka 0. Kemudian di sini kita ambil nilainya pakai getString, terus R, di dalam string yang namanya pesan psn r0. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Berarti kita akan kirimkan dua intent di activity hasil perhitungan. Maka kita sisa ambil nilai yang dikirimkan tersebut. Untuk mengambil nilai itu, kita buatkan dulu intentnya. Lalu di sini karena kita ingin mengambil nilai berarti kita pakai getIntent. Kita impor intentnya. Kemudian nilai itu akan kita tampilkan di sini di text view-nya dengan ID tampil hitung. Berarti kita harus rujuk dulu. Kita pakai text view tadi namanya tampil hitung. Kita find view by ID, RID, terus namanya tampil hitung. Oke. Setelah kita rujuk, kita akan cek intent apa yang dikirimkan. Karena tadi ada dua intent. Nah, kita cek menggunakan if. Nah, kalau misalnya intent yang dikirimkan itu ini, pesan error, maka kita akan gunakan hash extra. Nah, terus nama key-nya pesan error, seperti ini. Jadi kalau ada intent yang dikirimkan dengan key pesan error, maka kita akan set text tampil hitung menggunakan nilai dari pesan error ini. Maka di sini kita tuliskan tampil hitung, lalu kita set text, kemudian di sini kita ambil nilainya menggunakan intent, pakai getString extra karena nilai dari pesan error ini adalah string. Yang ini tadi, string. Terus nama key-nya. Nama key-nya tadi adalah pesan error. Tapi kalau misalnya tidak ada intent yang dikirimkan dengan key pesan error, maka tampil hitung ini kita akan set text menggunakan intent, nilai dari intent dengan key hasil. Nah, berarti di sini kita pakai string karena kalau text view itu harus dalam bentuk string. Jadi kita ubah dulu di sini string value of,
lalu kita pakai intent, terus kita get double extra. Kenapa di sini get double extra? Karena hasil ini kita deklarasikan tadi dengan tipe data double. Jadi di sini juga harus get double extra. Kalau get double extra itu terdapat dua parameter. Yang pertama key-nya tadi adalah hasil, kemudian nilai defaultnya adalah 0. Oke, jadi sudah selesai kodenya. Sekarang kita cek apakah nilai tersebut tampil atau tidak. Kita jalankan kembali. Oke, sekarang kita coba inputkan angkanya. Misalnya 12, 3. Kita coba tambah. 12 sama 3, 15. Oke, sesuai. Sekarang kita coba untuk kurang. Oke, sesuai 9. Sekarang kita pilih kali. 12 kali 3, 36 sesuai. Lalu kita bagi, ini harusnya 4. Oke, sesuai. Dan modulus ini harusnya 0. Oke, karena sisa hasil baginya itu tidak ada. Berarti ini sudah sesuai. Intent dengan key hasil itu berhasil, kita kirimkan di activity kedua. Sekarang kita coba cek apabila syarat ini terpenuhi yang tadi. Apabila nilai 2 saat kita memilih operator bagi, maka intent yang dikirimkan adalah pesan error. Sekarang kita coba. Coba jadi 0. Dan kita ubah misalnya jadi 20. Sekarang kita tambah. Ini sesuai 20. Kalau kita kurang, tetap 20. Kalau kita kali jadi 0. Sekarang kalau kita bagi harusnya pesan error yang tampil. Kita coba lihat. Nah, pembagi tidak boleh angka 0. Berarti sesuai dengan yang tadi. Lalu kita modulus. Ini tidak terdefinisi. Oke, berarti sudah sesuai. Sekarang yang terakhir kita akan melakukan percobaan dengan angka desimal. Misalnya 5,5. Di sini yang angka 2-nya 2. Lalu kita tambah. Ini harusnya 7,5. Oke, sesuai. Dikurang jadi 3,5. Dikali jadi 11. Dibagi jadi 2,75. Dan kalau dimoduluskan hasilnya 1,5. Oke, berarti semuanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan aplikasi kalkulator sederhana di Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Java. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam video penjelasan saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.